Laut Timur, Cameron Lin, Yaxter Lu dan Raja Naga bertiga berdiri bersama. Memandang peninggalan di tengah laut sana, wajah mereka bertiga pun memasang ekspresi yang berbeda. Wajah Cameron Lin tampak datar. Sedangkan wajah Yaxter Lu dan Raja Naga penuh dengan keterkejutan. Raja Naga sendiri juga mempunyai istana naga di High Heaven. Namun dibanding dengan istana naga yang mewah, indah dan luas di depan matanya ini, istana naganya pun tampak seperti rumah biasa saja. Sedangkan Yaxter Lu merasa takjub, karena berbagai tanah suci yang ada di dunia Tianhuang juga tampak biasa saja, jika dibanding dengan istana kristal di depan matanya. Tuan Muda Cameron, jangan-jangan tempat ini benar-benar istana kristal yang ditempati leluhurku. Raja Naga menelan ludah dan bertanya dengan pelan. Seharusnya iya. Cameron Lin mengangguk, hanya klan naga juga yang bisa mendirikan wilayah mereka di bawah dasar laut. Ia pernah berbincang bentar dengan pendayung dan baru mengetahui bahwa Blue Star ini tidak begitu sederhana. Mungkin ada sebagian besar dari beberapa mitos dan legenda itu benar. Hanya saja begitu banyak tahun telah berlalu, tidak pernah ada orang yang menemukan sesuatu yang berkaitan dengan mitos itu, sehingga mereka pun menganggap mitos itu sebagai legenda. Blue Star pernah mempunyai masa-masa makmurnya, hanya saja ada suatu kejadian yang terjadi, sehingga banyak bintang yang memudar dan tidak dapat memulih kembali. Tuan Muda Cameron, ada kedatangan banyak orang di luar wilayah sana. Yaxter Lu memandang luar wilayah sana dan berkata dengan waspada. Tidak apa-apa. Cameron Lin menggeleng kepala. Reiki Blue Star tengah membangkit kembali, tentunya akan diiringi kemunculan beberapa peninggalan tua. Beberapa pendayung ini sudah pernah mengingatkannya dan ia juga tidak merasa terkejut akan hal itu. Apa yang bisa ia lakukan adalah mengambil sebagian ajaran Blue Star dan menghentikan orang-orang luar wilayah sana untuk mengambil pergi semua keuntungan. Pada saat ini, luar wilayah sana terdengar suara sorakan kejut. Kemudian hanya menemukan kerumunan yang terpisah dari tengah, lalu Kaisar Suci Absolute God dan Kals pun datang bersama. Sedangkan Mario Yu dan Lingard Jun juga berada di samping mereka. Melihat Cameron Lin di tidak jauh sana, tatapan Lingard Jun pun menjadi sedikit rumit. Ia menangkup tangan ke arah Cameron Lin, sudah lama tidak bertemu dan kamu masih terlihat sangat baik, teman. Kamu mau bekerja sama dengan mereka? Cameron Lin bertanya. Ia tidak ada rasa benci terhadap Lingard Jun. Dulu ia juga pernah bertarung dengannya dan Lingard Jun ini memanglah orang yang paling hebat dari orang-orang yang seumur dengannya. Aku datang kemari, hanya untuk peninggalan saja. Selesai berkata, Lingard Jun mengangguk ringan ke arah Cameron Lin, lalu terbang ke atas sebuah batu karang dan menjauhi kerumunan orang-orang luar wilayah sana. Raut wajah Marlo Yu tampak kurang baik. Untuk tindakan Lingard Jun ini, ia sama sekali tidak menyangka. Tapi mengingat adanya pendekar tingkat Dewa Langit Freeze Palace yang akan datang kemari, raut wajahnya pun membaik. Cameron Lin, sudah lama tidak bertemu ya. Mario Yu pelan-pelan berjalan kemari dan tersenyum tipis ke arah Cameron Lin. Saat ini kekuatan yang dimiliki Kaisar Suci Absolute God dan Kals terdapat 20 pendekar tingkat dewa sejati, serta Kaisar Suci Absolute God dan Kals mereka berdua yang sebagai pendekar tingkat puncak dewa sejati. Bahkan pendekar tingkat Dewa Langit juga harus berpikir-pikir dahulu sebelum menyerang begitu banyak pendekar. Hari ini adalah hari kematian Cameron Lin, pikir Marlo Yu dengan menyipitkan mata. Banyak orang yang merasa kaget. Mereka sama sekali tidak mengenal siapa Mario Yu ini. Melihat ia yang menyapa Cameron Lin seperti itu, mereka pun mengira bahwa Mario Yu ini adalah pendekar di Star Sea. Ia itu Mario Yu dari Freeze Palace dunia Tianhuang. Kaisar Suci Absolute God terbatuk ringan memperkenalkannya. Freeze Palace dunia Tianhuang. Beberapa kata itu mewakili kekuatan terbesar di Is Galaksi, bahkan keberadaan mereka juga harus dihargai pendekar harus diperlakukan adil oleh pendekar planet lain. Apakah mereka juga sudah memasuki Blue Star sekarang? Raja Naga pun merasa sangat tercengang. Selama bersama Yaxter Lu,
Ia sendiri juga mengetahui identitas Suho Zhen. Ia juga tidak menyangka bahwa anak muda yang pernah melawan klan darah bersamanya pada 1000 tahun yang lalu itu telah menjadi seorang pemimpin sekte dan berdiri di puncak planet sekarang. Ternyata murid dari Freeze Palace. Nyatanya adalah anak yang sangat berbakat. Benar, bahkan ia sudah mencapai alam dewa sejati di usia mudanya, pantas ia bisa menjadi penerus tanah suci. Banyak orang yang menunjukkan senyuman menjilat kepada Marto Yu. Seorang penerus tanah suci memanglah pantas dijilat oleh mereka. Bukankah bocah ini berasal dari sekte Yukuan? Sejak kapan Is menjadi orang Freeze Palace? Cameron Lin memandang Yaxter Lu bertanya. Tuan muda Cameron mungkin tidak tahu kalau Marto Yu sudah menikah ke Freeze Palace. Dan ia ini juga sudah termasuk anggota Freeze Palace. Yaxter Lu yang di sebelah menjelaskan. Yaxter Lu juga tidak mengecilkan suara. Semua orang yang berada di sini memiliki kultivasi. Kalaupun jarak mereka sangat jauh, mereka juga dapat mendengarnya dengan jelas. Saat ini, pandangan Marlo Yu pun tampak sedikit janggal. Di dunia manusia, menikah ke pihak keluarga wanita akan dipandang berbeda, begitu pula di dunia praktisi. Kecuali kamu memiliki kemampuan yang menonjol, maka orang lain pun tidak akan menganggapmu bergantung hidup ke seorang wanita. Wajah Marlo Yu tampak kurang senang dan mendengus ringan. Tidak perlu banyak cakap lagi, Cameron Lin. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Cameron Lin memandang Mario Yu dan berkata, Aku ini putra suci istana Chaotian, apakah kamu tidak takut kalau guruku akan mencarimu setelah mengetahuimu menyerangku? Kalau guruku mau membunuhmu, pemilik Freeze Palace pun belum tentu bisa menyelamatkanmu. Orang-orang luar wilayah sana tercengang dan memandang satu sama lain. Di antara mereka, tidak ada satupun yang mengetahui identitas Cameron Lin. Tapi setelah mendengar Cameron Lin adalah putra suci istana Chaotian, mereka seketika merasa lemas. Mereka tidak ada keberanian itu untuk bermusuhan dengan tanah suci. Marlo Yu masih ada pendekar sekte yang melindunginya setelah membunuh Cameron Lin dan kembali ke sektenya, namun mereka tidak ada. Tapi sekarang Kaisar Suci Absolute God dan Kals tidak mengeluarkan suara sama sekali, mereka pun tidak berani mundur. Jika sekarang mereka mundur dan menyinggung kedua orang ini, mereka mungkin saja tidak dapat meninggalkan pinggir laut timur ini. Bahkan istana Chaotian masih bisa dilanjutkan atau tidak, masih saja menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin mereka bisa peduli kepadamu? Mario Yu tertawa sinis, sepertinya kamu belum tahu, pada 25 tahun yang lalu, ketika kamu bertarung dengan Lingard Jun, pemilik Freeze Palace pun menemukan Suho Zhen yang terluka berat dan masih belum memulih kembali ketika ia berperang dengan ketujuh pendekar tingkat Dewa Langit Klan Darah. Dan pemimpin istana kita telah mengirimkan surat pernyataan perang kepada Suho Zhen pada setengah tahun yang lalu, untuk bertarung di Gunung Emperor God setelah 3 tahun kemudian. Sekarang istana Chaotian telah menjadi kacau dan mereka tidak ada waktu lagi untuk mengurus putra suci sepertimu ini. Selesai berkata, Mario Yu pun memandang Cameron Lin dengan licik. Simon Lin dan Stuart Gu juga bersembunyi di dalam kerumunan orang-orang luar wilayah sana. Mendengar ini, mereka berdua berkerut alis pelan. Perihal pertarungan pemilik Freeze Palace dan pemilik istana Chaotian, mereka berdua tidak mendapat informasi sama sekali. Kalau kedua tanah suci ini mulai berperang, maka masalah ini pastinya akan melibatkan satu dunia Tianhuang, bahkan satu is galaksi juga. Hal ini bukanlah hal kecil. Masalah ini benar-benar ada atau tidak? Stuart Gu bertanya kepada Simon Lin dengan suara pelan. Bahkan orang yang licik seperti Marlo Yu saja berani mengatakannya, seharusnya masalah ini benar-benar ada. Simon Lin tersenyum pahit berkata, seharusnya kamu juga tahu masalah antar Freeze Palace dan Istana Chaotian. Harus diketahui bahwa wilayah pusat ini sebelumnya adalah wilayah Freeze Palace. Puluh ribuan tahun yang lalu, pemilik istana Chaotian mengalahkan semua orang dan merebut paksa wilayah pusat dari Freeze Palace, lalu mengusir Freeze Palace ke wilayah utara dan mendirikan tanah suci di wilayah pusat.
Orang-orang Freeze Palace menganggap hal tersebut sebagai penghinaan. Jika senior Suho Zen benar-benar terluka, Freeze Palace tentu saja akan memakai kesempatan ini dengan baik. Stuart Gu berkerut alis. Jika Freeze Palace sudah memutuskan untuk bertarung dengan Istana Chaotian, maka Cameron Lin akan sangat sulit kali ini. Lagi pula kekuatan yang dimiliki Freeze Palace lebih tinggi dari Istana Chaotian. Apalagi Kaisar Suci Absolute God dan Kals, kedua orang ini juga cukup terkenal di Is Galaxy. Aku bahkan tidak bisa menjamin kita bisa terbebas dari mereka atau tidak kalau kita berdua melawannya. Jika samping Cameron Lin tidak ada pendekar Istana Chaotian hebat yang ikut, tidak mati pun, ia juga bisa mengalami luka serius. Stuart Gu berkata dengan datar. Pengenalannya terhadap Cameron Lin hanya diperoleh dari ucapan orang-orang. Ia tidak ada kesan buruk terhadap Cameron Lin dan tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Tapi kakeknya memiliki hubungan yang baik dengan Suho Zen selaku kepala sekte Istana Chaotian. Jika ia tidak pergi membantu, kakeknya juga akan merasa tidak enak ketika bertemu dengan kepala sekte Suho Zen. Simon Lin juga mengepalkan kedua tangannya, bersembunyi dalam kegelapan. Keluarganya hanyalah keluarga yang memiliki kekuatan biasa. Meskipun keluarganya pernah menghasilkan seorang pendekar tingkat Dewa Langit, tapi hal itu sudah berlalu sekian ribu tahun. Mau Istana Chaotian ataupun Freeze Palace, ia pun tidak boleh menyinggung keduanya. Secara logika, Lingard Jun ini seharusnya sudah tahu di mana Freeze Palace yang mau bertarung dengan Istana Chaotian, tapi ia malah tidak memilih untuk menjebaknya. Sepertinya aku yang terlalu meremehkannya dulu, ujar Simon Lin tertawa. Siapa yang tidak menjunjung tinggi harga diri? Stuart Gu pelan-pelan berkata, kakekku ada hubungan dengan kepala sekte Zen. Nanti aku akan pergi membantunya, jadi kamu menjauh dariku dulu. Kalau tidak, kamu akan terlibat ke dalam juga. Simon Lin mengangguk. Stuart Gu adalah cucu perempuan dari kepala sekte Absolute Heaven di wilayah bagian timur. Meski sama-sama berasal dari tanah suci, tapi kedudukan Stuart Gu lebih tinggi dari putra suci berbagai tanah suci besar. Kalaupun ia pergi membantunya, tidak ada siapapun yang berani juga pergi mencari masalah dengannya. Tapi hal ini juga hanya berlaku pada Stuart Gu. Jika ada pendekar sekte Absolute Heaven lainnya yang turun tangan, maka Freeze Palace akan menyerang sekte Absolute Heaven balik dan sekte Absolute Heaven tidak mungkin memilih untuk bertarung dengan Freeze Palace demi seorang Cameron Lin. Kalaupun Freeze Palace masih ada perselisihan dengan Istana Chaotian, mereka juga tidak akan hanya mencoba-coba saja. Kecuali mereka yakin bahwa mereka dapat memusnahkan satu sekte ini, kalau tidak, mereka juga tidak akan mau memulaikan pertarungan ini. Sekalinya pertarungan dimulai, mereka pun harus menghabiskan sejumlah sumber daya yang banyak. Pinggir Laut Timur, suasana tempat tiba-tiba terasa sangat gugup. Sebuah kilat dan geledek keras terjatuh ke bawah dari laut awan. Pihak mereka dipimpin oleh Kaisar Suci Absolute God yang ditemani Kals di samping. Di belakang mereka terdapat sekian puluh pendekar dewa sejati. Maupun mereka masih belum mengeluarkan kekuatan sama sekali, orang-orang di sekitar pun sudah merasa terkejut karena tekanan mengerikan yang mereka berikan. Orang Istana Dragon Gate yang berdiri di samping Cameron Lin bahkan harus bergantung pada lingkaran sihir rancangan Stino Gong yang telah naik pangkat menjadi malaikat, baru bisa menahan kekuatan yang sekuat ombak besar ini. Kalian yakin mau melawanku? Cameron Lin memandang orang-orang yang berada di belakang Kaisar Suci Absolute God dan pelan-pelan berkata. Cameron Lin, kamu ini bodoh juga ya. Kalau kamu mau membagikan wilayah bagian timur ini, kita semua juga tidak perlu menyerangmu. Namun kita sudah bermusuhan sekarang dan kita juga tidak akan memberi kelonggaran lagi. Kalau kamu tidak mau menyerah dan bersujud sebanyak 300 kali kepada adik Marlo, maka aku akan membasmi satu Dragon Gate dan menghabisi semua orang di sini, tanpa menyisakan siapapun. Ujar Kals tak acuh. Master Kals, untuk apa kamu banyak cakap dengannya? Orang sepertinya tidak tahu kata hormat, lebih baik cepat hilangkan saja dan pergi menelusuri peninggalan.
Peninggalan itu sepertinya lebih kuat dari peninggalan yang ditinggalkan pendekar tingkat puncak dewa sejati. Mungkin kita bisa saja memperoleh banyak keuntungan dari sana. Seorang pendekar dewa sejati dari Sekte Absolute God berkata dengan cuek. Apa yang ia katakan itu benar. Orang-orang yang berada di tempat adalah pendekar berkelas di Bima Sakti ini. Mereka tentu saja bisa menyadari betapa kuatnya peninggalan di bawah dasar laut itu. Lingkaran sihir yang membaluti peninggalan itu pun membuat mereka merasa takut, bahkan seorang dewa sejati juga bisa meninggal jika tidak sengaja terjatuh ke dalam sana. Apalagi ini masih dalam kondisi di mana Reiki Blue Star baru bangkit kembali. Jika lingkaran sihir peninggalan ini diletakkan pada masa puncaknya, mungkin pendekar tingkat dewa langit juga tidak dapat menerobosnya. Jika kalian begitu ingin mati, maka majulah. Cameron Lin tetap berdiri di tempat, sambil memainkan jarinya ke arah para pendekar di luar wilayah sana. Berani sekali. Kaisar Suci Absolute God langsung membelalak mata besar dan matanya bersinar bagai kilat. Sedangkan sekian puluh pendekar dewa sejati di belakang sana berteriak kencang dan berebutan menyerang Cameron Lin untuk mendapatkan prestasi ini. Bagi mereka, jika mereka melawannya bersama dengan begitu banyak orang, mereka sudah pastinya akan menang. Apalagi, mau menjilat Kaisar Suci Absolute God dan Chance ataupun menjalin hubungan dengan Freeze Palace, kedua itu adalah hal yang mereka inginkan. Duar. Walaupun hanya setengah dari sekian puluh dewa sejati saja yang mengeluarkan jurus, aura mereka juga terasa sangat mengerikan. Langit yang tinggi, bagai air sungai yang menembus tanggul pun mengabaikan energi dan sinar emas yang meledak pada ruang kosong. Sejumlah jurus sihir berubah menjadi tangan yang besar dan menindas ke bawah, seperti ingin menghabisi Cameron Lin mereka di ruang itu juga. Biasa sekali. Yaxter Lu dan Raja Naga baru saja ingin turun tangan, Cameron Lin pun langsung maju keluar. Kemudian hanya menemukan Cameron Lin yang merapatkan jari dan merubahnya menjadi pedang. Sejumlah sinar pedang yang tiada batasnya muncul di langit dan tampak berkilau. Terakhir sinar pedang itu berubah menjadi 9 sinar yang melayang dan membunuh 230 pendekar dewa sejati di sana. Suar, suar. Kemudian di ruang kosong sana hanya menemukan sinar pedang yang bagai rintik hujan. Pedang yang berkilau itu seperti 9 ekor naga perak yang berbolak-balik di antara sekian banyak dewa sejati. Lalu sejumlah suara yang kesakitan pun terdengar. Setiap sinar perak yang melintas, akan ada seorang dewa sejati yang terbunuh. Hanya dalam sekali tebasan, 9 orang dewa sejati pun mati, hes. Bahkan raut wajah Kals juga menjadi kaku. Sedangkan Marlo Yu sangat ketakutan hingga tangannya ikut gemetar. Waktu baru saja berlalu sebentar dan kemampuan Cameron Lin bisa-bisanya berkembang secepat itu. Ini adalah jurus pedang dari Paviliun Pedangku. Di pinggir Laut Timur, ada seorang tetua Paviliun Pedang berseru dan matanya tampak sangat girang. Jurus yang dikeluarkan Cameron Lin ini berasal dari kitab pedang Paviliun Pedang mereka. Ia juga tahu, setelah mantan pemilik Paviliun Pedang mereka terbunuh oleh Tuan Muda Cameron, Liu Baju Putih sendiri pun membawa kitab perang datang kemari untuk meminta maaf. Ia tahu kalau Cameron Lin bisa kitab pedang. Awalnya kitab pedang Paviliun Pedangnya ini sama sekali tidak dapat dibanding dengan jurus-jurus kekuatan Bima Sakti lainnya. Namun, dilihat dari sekarang, sepertinya kultivasi mereka saja yang masih kurang. Kitab pedang yang hanya bisa memecahkan sebuah danau di tangan mereka, malah memiliki kemampuan yang tidak biasa di tangan Cameron Lin. Sedangkan para pendekar yang menghabisi satu Bima Sakti ini malah tidak bisa melawan sama sekali, di bawah pedang Cameron Lin ini. Dasar sekelompok pecundang. Payah sekali. Kaisar Suci Absolute God mendengus pelan. Dengan orang-orang yang memasang raut canggung, ia pun melangkahkan kakinya, kemudian telapak tangannya memancarkan aura emas yang berkilau dan menindas kemari. Biarkan aku ajarkan kamu, apa itu kemampuan puncak seorang pendekar tingkat dewa sejati. Duar, duar. Kemudian terlihat tangannya yang terbaluti dengan aura emas tebal, bagai terbentuk dari emas.
Sejumlah sinar pedang pun mendarat di atas telapak tangannya dan mengeluarkan suara logam yang saling bertabrakan. Sinar-sinar pedang pun terjentik keluar dengan mudah dan langsung terbelah menjadi 4 potong. Saat Cameron Lin bersiap untuk membalas balik, suara yang dingin pun terdengar dari luar sana. Kaisar Suci Absolute God, Anda ini juga merupakan tokoh besar dalam Bima Sakti. Tapi aku tak menyangka Anda malah bermain dengan tokoh-tokoh kecil seperti ini, apalagi menyerang beberapa junior seperti kita. Hari ini biarkan aku saja yang mempelajari kehebatan Anda.